أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a muqaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita semuanya di siang hari ini mampu menunaikan kewajiban kita, yakni beribadah, ibadah salat Jumat berjamaah, yang mana mudah-mudahan melalui ibadah salat Jumat berjamaah ini kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Marilah hadirin, kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi seluruh larangan Allah dengan semaksimal mungkin, sehingga kita semuanya mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah di siang hari ini ialah amar ma'ruf nahi munkar ala sufi. Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu ciri utama dari kesempurnaan Islam adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul alim. Kalian adalah sebaik-baiknya umat di antara manusia, yang mana ta'muruna bil ma'ruf, manusia yang senantiasa mengajak ke dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, mencegah dari keburukan, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan umat Islam tergantung pada sejauh mana kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Jika kewajiban ini kita tinggalkan, maka hilang keistimewaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini pula kalimat yang pertama kali diucapkan ialah ta'muruna bil ma'ruf, yakni menyeru ke dalam kebaikan, baru wa tanhauna 'anil munkar. Ini menandakan seandainya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi rasul, yang pertama kali didakwakan ialah langsung mencegah kemungkaran yang ada, mengharamkan zina, mabuk-mabuk haram, membunuh haram, maka sudah pasti Rasulullah akan ditinggalkan. Maka dalam amar ma'ruf nahi munkar ini kita harus melaksanakan langkah-langkah strategi dalam menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, mulai melakukan kebaikan demi kebaikan, karena kita yakin di dalam setiap diri kita pasti ada sisi kebaikan yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana di dalam diri manusia ada dua sisi, sisi buruk dan sisi baik. Maka dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, hal yang pertama harus ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mendapatkan mandat amanah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul memulai ta'muruna bil ma'ruf, baru memulai kebaikan diri sendiri, memantapkan oleh dirinya sendiri, sehingga setelah dirinya sudah mampu melaksanakannya, ia ajak sanak saudaranya, ia ajak keluarganya, ia ajak istrinya. Jadi Rasul tidak langsung ketika ta'muruna bil ma'ruf langsung mengajak masyarakat Yaman, masyarakat Arab seluruhnya, tidak, melainkan Rasul mengajak ibda binafsi dan orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Ketika kita sudah sadar betapa pentingnya ta'muru bil ma'ruf yang dimulai dari diri sendiri ini, maka kebaikan-kebaikan akan terus dilakukan sehingga akan menutup ruang kemungkaran yang ada. Sebagaimana karakteristik para sahabat pada waktu itu, di dalam kitab Al-Burhan disampaikan, para sahabat tidak akan menyeru kebaikan sebelum para sahabat melakukan minimal 3 kali kebaikan tersebut. Ini artinya kebaikan itu harus kita lakukan dulu dan kita rasakan sehingga kita mampu mengajak kepada orang lain. Jadi yang pertama ibda binafsi, ketika amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Baru setelah kita merasakan betapa nikmatnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, baru kita ajak saudara kita, keluarga kita, umumnya masyarakat pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
kita harus kondisikan hati kita, harus didasari dengan hati yang bersih, harus didasari dengan hati yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar didasari dengan kemarahan, didasari dengan ego kita sendiri, didasari dengan emosi, maka itu tidak akan terlaksana yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ketika kita mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, kita merasa orang yang paling benar, yang lainnya salah. Kita merasa menjadi orang yang paling saleh, yang lainnya tidak saleh. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semuanya, ada sebuah kisah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang kakek tua masuk ke dalam masjid. Kemudian dengan seketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Hei para sahabat, ingin tahu kalian siapa orang yang calon ahli surga?" Para sahabat menjawab, "Ingin ya Rasulullah." "Kalau kalian ingin tahu maka lihat, itulah kakek tersebutlah calon penghuni surga." Maka para sahabat terkejut dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernyataan tersebut ada salah seorang sahabat yang penasaran, kenapa bisa kakek tersebut mendapat klaim menjadi ahli surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat ini meminta izin kepada kakek tersebut untuk bisa ikut ke rumahnya. "Hei kakek, bolehkah aku ikut ke rumahmu?" Maka jawab kakek tersebut, "Silahkan." Dengan senang hati akhirnya dipersilahkanlah salah seorang sahabat itu mengikuti kakek ke rumahnya. Diperhatikan gerak-geriknya, diperhatikan ibadahnya, malam siang ketemu malam lagi. Diperhatikan malamnya apakah salat tahajudnya 1000 rakaat, diperhatikan siangnya apakah puasa. Setelah diperhatikan oleh salah seorang sahabat tersebut, ternyata ibadahnya sama, tahajudnya sama, 8 rakaat, wiridnya sama, baca Qur'annya sama, siangnya puasanya sama. Maka heran salah seorang sahabat ini, dengan ibadah yang dilakukannya sama, kenapa seorang kakek ini mendapatkan klaim menjadi calon ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehari tidak puas, tidak menemukan keanehan, 2 hari tidak puas, sampai hari ketiga salah seorang sahabat ini menyerah. Akhirnya jujur menanyakan langsung kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, aku ingin jujur kepadamu. Aku mengikutimu karena ada satu hal. Aku ingin menanyakan kepadamu amalan apa yang engkau lakukan sehingga kamu mendapatkan klaim menjadi calon ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka si kakek pun menjawab, "Tidak ada amalan yang khusus yang aku lakukan seperti yang kamu lihat selama ini. Tapi ada satu, mungkin ini yang menjadi penyebabnya. Aku tidak pernah buruk sangka kepada mukmin manapun. Aku tidak pernah suudzon kepada sesama mukmin." Masya Allah. Inilah yang paling berat. Salat tahajud bisa kita laksanakan, puasa bisa kita laksanakan, tapi bagaimana mengkondisikan hati kita sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hati kita buruk sangka kepada sesama mukmin. Maka langkah yang kedua, jikalau kita sudah memulai kebaikan, dasari amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dasari kita merasa paling baik, jangan sampai kita dasari kita merasa paling soleh, yang lainnya salah. Maka itu tidak akan terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan terjadi kebalikannya, kemungkaran yang akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga hadirin, langkah yang harus kita lakukan dalam amar ma'ruf nahi mungkar,
ialah yukhabitul ukul biqadril ukul, kita menyesuaikan ya dalam objeknya siapa yang akan kita ajak dalam kebaikan ini. Jangan sampai kita samaratakan, karena setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, berbeda pendidikannya, berbeda lingkungannya, berbeda dan yang lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat salah satu kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah biyadih, dengan tanganmu. Jikalau kita berkompeten mengubah kemungkaran dengan tangan, maka rubah dengan tangan. Bisa dengan kekuasaannya. Fa illam tastati, apabila tidak mampu merubah dengan tangan, bilisani, maka rubahlah dengan lisan, dengan tutur kata yang baik. Fa illam tastati, maka jikalau belum mampu, tidak bisa dengan tangan dan lisan, biqalbi, dengan hati. Doakan saudara kita, mudah-mudahan hari ini sedang berada dalam kemungkaran, mudah-mudahan segera Allah berikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wadzalika adhaful iman, akan tetapi yang hal tersebut merupakan lemahnya keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah begitu luar biasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Berhala-berhala yang dulunya ada di Mekah, di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, siapa yang merobohkan itu semuanya? Siapa yang merobohkan itu semuanya? Yang menghancurkan berhala tersebut? Rasul atau kaum kafir Quraisy? Maka dengan strategi yang Rasulullah jalankan, ya, berhala-berhala yang ada di depan Ka'bah tersebut dihancurkan oleh kaum Quraisy sendiri. Dengan sebab apa? Dengan sebab Rasulullah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh strategi, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kekhidmatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini yang dilakukan. Fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat Allah lah, lintalahum, kamu Muhammad bisa berbelas kasih, lembut dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, jikalau andaikan kamu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan kekerasan, dengan emosi, dengan kemarahan, lan faddu min haulik, maka pasti mereka akan meninggalkanmu, akan lari daripadamu. Fa'fanu, maka mohonkan ampunlah, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohon ampunkanlah mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam segala urusan. Fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kita sudah bulat dengan kebaikan kita, dengan amar ma'ruf nahi munkar kita, fatawakkal 'ala Allah, maka wakilkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal, mewakilkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, dalam amar ma'ruf nahi munkar ala sufi ini kita jalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari diri kita sendiri. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, yuk mulai dari kita sendiri, ibda binafsi. Lalu setelah kita melaksanakan, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita. Baru ketika kita kebaikan sudah menyebar luas, maka
ruang untuk berbuat kemungkaran akan tertutup. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memulai dari kita sendiri dalam menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ada di pada saat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.